Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya pagi ini? Tuhan Yesus baik, Dia menyertai kita di minggu yang lalu, Tuhan yang sama menyertai kita di minggu yang baru. Katakan amin Bapak Ibu. Saya jemput kita bangkit bersama-sama. Saya menyapa juga teman-teman yang menyaksikan tayang ini lewat live Facebook. Kita percaya Tuhan juga melawat di tempat kita berada masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar itu melawat kami, menyertai kami pada minggu yang lalu. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami ada pagi ini itu karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Kami katakan Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik. Kami bawa hati kami, hidup kami. Kami bawa doa kami padamu, pujian penyembahan kami. Dan sungguh itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau besar dalam kami. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan perbuat dan lakukan dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, pelayanan kami, kota dan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan layakan kami untuk lebih lagi datang menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih, kuduskan dan tahirkan kami. Kami mengucap syukur. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di tempat ini, di Singapura, di Indonesia, di bangsa-bangsa seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang antusias beribadah pagi hari, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan saya lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih. Kami nyatakan Tuhan lewat nyanyian kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
Kalvari. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Semua kita berkata, dari lubuk talai hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan amin. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Lebih dari yang layak ku terima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, oh, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan dari dalam lubuk hatiku. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Korban di Kalvari, oh, kau tebus dosaku. Terpujilah, ditinggikan, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah namamu, dipuji Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, haleluya. Mari Bapak Ibu saja, semua kita yang di rumah juga tinggikan namanya. Sujud dan sekali lagi namanya ditinggikan. Terpujilah Yesus. Oh, pokok pujian kami dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, sungguh besar, sungguh besar bagi kami. Oh, 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 oh. Ialah nama lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, begitu besar kasih-Mu. Oh, Kiara mata karala bakara mastele. Yesus Kristus namanya.
Anak Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Semua katakan, ku sembah Kau. Amen. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bangkit beri bersama-sama, katakan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, keinginan, yes Lord, hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, Kau deklarasikan ya Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, di dalam Amsal 28 ayat yang kelima Tuhan, orang yang jahat tidak mengenal keadilan Tuhan, tapi orang yang mencari-cari Engkau Tuhan, Tuhan, dia mengerti segala sesuatunya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami kembali Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan setiap kami berikan pengertian Bapa, untuk kami lebih mendekat kepada Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih Allahku, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat, kami sehati Tuhan, berdoa bagi bangsa Singapura. Yes, Lord. Diberkatilah bangsa Amen. Singapura. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa ini Tuhan, berkati bangsa Singapura Tuhan. Engkau berkati pemerintahan yang ada di bangsa Singapura Tuhan. Kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan di bangsa Singapura Tuhan. Biarlah setiap rakyat Singapura Tuhan, mereka mengalami damai sejahtera yang daripada Engkau ya Bapa. Bapa, Engkau berkati Tuhan pemerintah Tuhan, pemerintah yang ada di bangsa Singapura Tuhan. Urapi mereka Tuhan, para menteri-menteri, para perdana menteri Tuhan, siapapun yang dijabat pada tahun ini Tuhan, kiranya Tuhan kasih yang daripada Engkau turun atas mereka, wahyuan turun atas mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau memberkati Tuhan, rakyat-rakyat Singapura Tuhan, Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan, biarlah revival terjadi di bangsa. Yes Lord, amin. Bapa, kami rindu Bapa, Engkau menyelamatkan mereka seperti Engkau sudah menyelamatkan kami ya Bapa. Bapa, yang pada saat ini Tuhan, rakyat Singapura yang mengalami beban berat Tuhan, kiranya Engkau memberikan kerendahan Bapa,
bataka terus menyembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk panggil namanya Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, kami sujud di hadapan-Mu. Semua keinginan kami Tuhan hanya memuji dan menyembah-Mu. Amin. Hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku. Amin. Amin. Kau kasihi ya Tuhan, untuk Kau menangkan ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini Bapak, dimanapun kaki hamba-Mu ini melangkah Tuhan. Tuhan, setiap orang yang akan ditemui ya Tuhan, mereka
Yesus. Amin. Berkati Tuhan, urapi tangan-tangan yang memainkan. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati Timothy Media Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang kami pakai juga Tuhan tidak akan mengganggu jalannya di mana mana. Pagi hingga siang nanti ya Bapak. Bapak juga serahkan Tuhan seluruh panitia FLC yang mengambil bagian pada pagi hari ini maupun yang tidak Tuhan. Tuhan Yesus, menjadikan kami satu Tuhan. Untuk kami Tuhan bersatu hati melayani Engkau Tuhan. Kami punya motivasi yang benar untuk melayani Engkau ya Bapak. Urapi setiap panitia-panitia yang ada di AFLC Tuhan. Tuhan berikan kami Tuhan hati seorang guru Tuhan. Hati yang mengasihi jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan, bukan hanya itu Tuhan. Kami juga mau Tuhan, kami juga rindu Tuhan. Setiap kami panitia AFLC Tuhan, Engkau pakai untuk menuai jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, urapi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di Bapak. Bapak yang ada di online maupun yang ada di onsite Tuhan. Berkat yang sama Engkau curahkan ya Bapak. Saat ini Tuhan, mereka yang sedang menuju ke tempat Tuhan di sebelum kaki bukit Tuhan. Engkau juga lindungi mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka Bapak. Kuduskan setiap kendaraan yang mereka pakai ya Bapak. Dalam nama Bisa, Yesus. Bapak, mereka Tuhan bisa datang Tuhan selamat ya Bapak. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sekali lagi mengundang hadirat Tuhan, memenuhi setiap kami, memenuhi tempat 10 kaki bukit yang kami pakai pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Bapak, berbicara Engkau Tuhan, sesuai ke apa yang menjadi keinginan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam puji dan hormat kemuliaan, hanya bagimu Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan kemuliaan, memberikan terangnya bagi kita. Haleluya. Mari kita puji namanya. Yuk tepuk tangan sama-sama. Oh 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 oh. La 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 la. Come on, sing. 1, 2. We will shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. So your kingdom come, and all the earth. La 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 la. Whoa, oh, 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 oh. Come on, sing. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflowed in every place. Let us divine with you today, and let your glory rise. Guided by your love, oh, let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. So your kingdom come on the earth. Oh, 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 na 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 na. Come on, church. Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Guided to the
live every day as we worship in your kind. Let us declare your majesty. Let your glory fall. Let it fall, let it fall. Whoa, come on, say, we will stand. Oh, 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 oh. Mari tepuknya di atas sama-sama. Evangelisi kamu, mana suaranya? Haleluya. Terima kasih untuk urapan, untuk api Roh Kudus yang melawat kami, melawat juga teman-teman kami yang sedang menyaksikan ibadah ini. Say, jiwa bebas terlepas, oh, semua telah terhempas. Nama Yesus jangan oh, oh, nama Yesus jawaban. Langkah tangan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan di namanya, serukan ajaib kuasanya. Roh Kudus membakar setiap semuanya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. 1, 2, 3 ya. Mengalir kuasa, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, oh, oh. Tercurah kuasamu, nyalakan semua kita berkata. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus membakar, ya. Naikkan pujian mujizat, wajone mengalir, nyalakan apimu, ku nyanyi. Tercurah kuasamu, ku nyanyi. Roh Allah dicurahkan di tengah kita, membuat kita menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Amaran agung dituntaskan, namanya diberitakan, kerajaannya ditegakkan. Oh, 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 oh.
membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus membakar setiap. Ikan pujian mujizat, 1, 2, 3, ya mengalir. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, tercurah. Nyalakan apimu. Kegerakan pun terjadi. Di bangsa-bangsa, di Indonesia, di Singapura, Roh Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita dengarkan pesan pemberitaan firman Tuhan, kita akan bawa persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami diizinkan untuk memberi menabur persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Ini persembahan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan bersama. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Amin Tuhan dan teramat baik bagiku. Yes Lord. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan. Mari Bapak Ibu saja katakan, aku ada. Saya jemput bangkit berdiri. Seperti pelangi sehabis hujan. Janjimu tidak pernah terlambat Tuhan.
penyertaan pertolongan-Mu indah bagi setiap kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang setia. Tuhan yang sudah bekerja dan menyatakan banyak mujizat dalam hidup kami. Pagi ini kami mau katakan terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Thank you for everything what you done for us, Lord Jesus Christ. We'll you more and more and more and more because you are in our life. Tuhan bicara buat setiap kami sehingga pagi ini kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan waktu Engkau berbicara bagi setiap kami, biarkan hati kami jadi tanah yang subur sehingga setiap benih itu boleh jatuh di sana, sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Semua yang siap dipakai Tuhan, semua yang percaya katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Kenapa kabarnya luar biasa? Karena Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, saya percaya pagi ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi semua oleh karena kebaikan Tuhan. Pagi ini saya akan berbicara tentang mengembangkan kemurahan hati. Hari ini dalam melayani Tuhan, seringkali kita terlihat hebat, tetapi kita sedang kehilangan karakter Kristus. Saudara, Tuhan mau bukan hanya kita bisa dipakai Tuhan dalam karya-karya yang luar biasa, tetapi kita bisa melihat seseorang dipakai Tuhan dari apa? Dari buahnya, dari keteladanannya, dari karakternya. Ingat, karunia hanya sebuah casing di luar yang tidak menentukan isi di dalamnya, tetapi karakter itu menentukan untuk kita tetap berdiri, selalu kuat dalam menghadapi badai, topan apapun. Karakter yang membuat kita akan Tuhan bawa naik makin tinggi. Amin Bapak Ibu. Ingat, katakan samping kanan kirimu, kamu dilihat dari buahnya. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya dari perkataan mudah berkata-kata. Kita hari ini mau searching di Google, semua khotbah bisa keluar. Tetapi kehidupan kita dilihat dari buahnya. Saya harus warning Bapak Ibu untuk Singapura, karena we will see the lost generation. Kita sedang melihat ini sedang mengalami sebuah lost generation. Kalau saudara berada di Singapura, saya diminta untuk ada di sini adalah untuk berbicara tentang next generation. Karena ada banyak anak-anak muda sudah tidak mau menikah. Mereka tidak mau punya anak. Mereka pikir punya anjing lebih mudah daripada memiliki anak. Dan ini akan menjadi lost generation. Dan lost generation saat ini sudah ada di negara Jepang. Saudara lihat ya. Kalau saudara mau pindah ke sana, rumah dikasih gratis Bapak Ibu. Rumah dikasih gratis. Saudara mau tinggal di sana, saudara mau jadi petani, dikasih gratis semuanya. Bahkan kalau punya anak satu dikasih uang. Punya anak dua dikasih uang. Wah, coba di Timor kayak gitu Bapak Ibu. Di Timor anak bisa 12, 10 Bapak Ibu. Wah, kita so banyak uang saudara. Ya, tapi saudara harus mempersiapkan generasi. Yang hilang dari gereja saat ini adalah kemurahan hati. Dan kita melihat ini sudah jarang sekali. Ya, mari kita buka sama-sama 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Sekarang saudara-saudara, kami ingin kamu mengetahui tentang anugerah Allah yang telah diberikan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Bahwa dalam banyaknya ujian penderitaan, katakan bersama saya, banyaknya ujian penderitaan. Kira-kira gampang gak Bapak Ibu mengembangkan kemurahan hati tapi saudara mengalami sebuah penderitaan? Gak gampang Bapak Ibu. Gak punya apa-apa tapi dituntut untuk memberi, gak gampang Bapak Ibu. Tapi inilah yang Tuhan izinkan waktu jemaat Makedonia mengalami sebuah banyaknya ujian penderitaan. Tapi, katakan bersama saya, tapi kelimpahan sukacita dan besarnya kemiskinan mereka telah berkelimpahan dalam kekayaan ketulusan hati mereka. Penderitaan gak membuat jemaat Makedonia menjadi jahat, tetapi justru hati mereka malah dibentuk sama Tuhan menjadi orang yang tulus. Cari orang pinter banyak Bapak Ibu, minterin orang lebih banyak.
Tapi cari orang yang berkarakter seperti Kristus dan tulus hati itu susah. Cari teman waktu kita kaya banyak. Tapi cari teman waktu kita susah jarang Bapak Ibu. Dan orang-orang di mana kita susah masih ada di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang tulus. Betul gak Bapak Ibu? Dan itu susah. Katakan samping kanan kirimu. Cari orang tulus itu susah. Ya. Susah Bapak Ibu. Cari orang-orang tulus zaman sekarang. Kalau undangan pesta semua senang. Tapi undangan berdoa jarang ada yang mau Bapak Ibu. Coba waktu Bapak Ibu banyak duduk sama teman-teman. Lebih banyak gosip atau lebih banyak berdoa? Lebih banyak gosip atau memegahkan Tuhan? Nah ini hari-hari ini yang kita mesti belajar dari jemaat Makedonia. Mereka udah gak sempat bergosip karena hidup mereka sangat menderita. Yang mereka agungkan adalah Tuhan bisa mengubah keadaan mereka. Aku bersaksi bahwa mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan melebihi kemampuannya atas kerelaan mereka sendiri. Mereka memohon dengan saat kepada kami akan anugerah untuk turut ambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Dan inilah mereka. Inilah yang mereka lakukan. Bukan seperti kami harapkan. Pertama-tama mereka memberi diri mereka kepada Allah. Kemudian kepada kami oleh kehendak Allah. Jadi kami mendesak Titus bagaimana ia telah memulainya. Demikian pula ia juga akan menyelesaikan pekerjaan anugerah ini di antara kamu. Namun sama seperti kamu berlimpah dalam segala hal. Dalam iman, perkataan, pengetahuan, segala usaha. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Hendaknya kamu juga berkelimpahan dalam anugerah ini. Aku tidak mengatakan hal ini sebagai perintah. Tetapi untuk menguji melalui kesungguhan orang lain tentang keikhlasan kasih-Mu. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa walaupun ia kaya, ia rela menjadi miskin. Demi kamu supaya melalui kemiskinannya kamu menjadi kaya. Nah ayat ini seringkali disalahartikan. Wah supaya kita kaya, bukan kaya dalam kelimpahan harta. Tetapi kelimpahan dalam kerohanian kita. Menjadi orang yang murah hati. Apa sih artinya murah hati? Murah hati itu suka memberi. Suka menolong. Kita gak bisa menolong dengan uang. Kita bisa menolong dengan doa. Kita tidak bisa menolong dalam doa Bapak Ibu. Kita bisa menolong dalam nasihat. Ya, dalam apapun itu. Kemurahan hati adalah sikap keteladanan. Dalam memberi menabur. Tanpa mengharapkan imbalan. Saudara, kita bantu orang karena kita mengasihi Tuhan. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya Tuhan itu melihat hati. Ulangan 8, mari kita buka sama-sama. Ulangan 8. Kenapa sih Tuhan itu penting banget ngurusin hati Bapak Ibu ya? Karena memang hati adalah berbicara di mana tempat Tuhan tinggal. Katakan bersama saya, hati adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Tuhan bilang begini dalam firman-Nya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Padang gurun itu perjalanan yang indah atau perjalanan yang sangat tidak indah Bapak Ibu. Sangat gak indah, proses. Tapi Tuhan izinkan untuk apa? Merendahkan hatimu. Makanya orang yang sedang dibentuk sama Tuhan itu supaya saudara keluar dari padang gurun dan masuk dalam zona terobosan. Padang gurun itu bisa berbicara berapa lama? Kalau saudara naik bus ya dari Mesir sampai ke Israel, mungkin hanya kalau saudara tempuh dalam waktu yang cepat ya, dari perbatasan ya, misalkan dari Egypt ke Mesir aja ke Sinai itu kurang lebih 4 jam. Dari Sinai ke Taba kurang lebih 1,5 jam. Jadi sebenarnya kalau naik mobil 6 atau 7 jam sudah sampai ke perbatasan, tapi lewat Taba border ya Bapak Ibu. Tapi kenapa bangsa Israel 40 tahun? Tuhan mau memurnikan hatinya.
Dengan apa Tuhan memurnikan hatinya? Dengan kesulitan. Kalau sudah sulit saja sudah nggak berubah, wah repot deh Bapak Ibu. Sudah susah sombongnya minta ampun. Wah gimana lagi mau bentuk apa-apa, nggak bisa dibentuk orang-orang seperti ini. Tapi bangsa Israel terkenal adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Dan saya mau kita belajar. Kalau sudah susah, udah sujud, berlutut, berserah sama Tuhan. Jangan coba-coba lawan Tuhan Bapak Ibu. Babak belur hidup kita. Siapa yang pernah hidupnya babak belur lawan Tuhan? Coba angkat tangan. Masih mau lawan Tuhan? Udah jangan coba-coba lagi Bapak Ibu. Lebih baik hidup kita ini mengerjakan agenda Tuhan. Supaya kita ngalami anugerah. Siapa yang ingin hidup itu hanya penuh dengan anugerah Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, jangan bikin agenda sendiri. Ya, udah berserah aja sama Tuhan. Izinkan Tuhan bicara bos setiap kita. Ya Bapak Ibu ya. Bahkan di ayat 3 Tuhan membiarkan engkau lapar untuk menyelidiki isi hatimu. Katakan bersama saya, hati saya ada tempat di mana Tuhan tinggal. You can throw all the bad thing in your life, you can receive all the good thing from God. Saudara berani buang semua yang buruk dalam hidupmu. Tuhan akan isi dengan segala kebaikan yang Dia sudah siapkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, berkat Tuhan sudah disiapkan dalam hidup kita. Tinggal hati kita siap atau enggak. Amin Bapak Ibu. Kalau hatimu siap, berkat berlimpah dalam hidup. Ya, Yohanes 10:10 berkata, pencuri hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan mereka hidup. Kata hidup di sana adalah zoe. Bukan di NTT soe Bapak Ibu, bukan. Tapi soe hidup yang memiliki sebuah kualitas rohani, kualitasnya Tuhan. Ya, dan Tuhan berkata apa? Supaya mereka menerima hidup dan hidup yang berkelimpahan, kelimpahan rohani. Hatinya benar dulu, baru jasmaninya berlimpah. Kalau hatinya tidak benar, jangan berharap jasmani berlimpah. Katakan bersama saya, hatinya dibenahi dulu, baru jalannya dibuka. Kalau saya tanya sederhana, kira-kira yang pertama Bapak Ibu, mujizat dulu terjadi dalam hidup kita atau pertobatan dulu? Wah itu saudara sudah tahu. Saya nggak perlu khotbah lagi Bapak Ibu. Tapi sayangnya tidak dilakukan. Bertobat dulu baru mujizat datang. Saudara, kemurahan hati ini harus ada dalam setiap orang-orang melayani Tuhan. Kalau saudara nggak punya murah hati, maka saudara tidak dikatakan orang yang memiliki Kristus dalam hidup saudara. Kekristenan terkenal apa? Dihajar, kita tetap mengalah, ya kan? Mengasihi, mendoakan. Mana ada ajaran doakan kan musuhmu? Nggak ada Bapak Ibu. Yang ada gigi ganti gigi. Ya, satu orang dibunuh, lihat Israel Bapak Ibu ya. Satu orang dibunuh harus ganti berapa nyawa? 10. Itu bukan hukum kasih, betul gak Bapak Ibu? Itu hukum dunia. Saudara, yang Tuhan maksud dalam Alkitab Israel is not nation, tapi umat pilihan Allah. Jangan salah kaprah loh Bapak Ibu. Saya ke Israel setiap tahun. Tapi saya mau katakan, yang kita kasih bukan negaranya, tetapi umat pilihan Allah. Karena Isra itu adalah Prince El adalah Elohim. Kita juga dikatakan Israelnya Tuhan. Jangan saudara menjadi orang Kristen lalu ke Yahudi-Yahudian. Di Kisah Para Rasul berkata, kita diselamatkan bukan karena tradisi Yahudi, tapi oleh karena Yesus Kristus. Dan saudara jangan bilang, oh saya ganti semua nama Allah dengan Yahweh. Yahweh itu huruf tetragrammaton. Tidak ada huruf vokal. Imam Yahudi, kalau saudara ke sana, Kristen Ortodoks pun, dan juga beberapa rabi di sana menyebut nama Yahweh itu nggak sembarangan Bapak Ibu. Nah orang Kristen mau lebih Yahudi daripada orang Yahudi kan repot Bapak Ibu. Ya hati-hati ya Bapak Ibu. Kamu diselamatkan bukan karena tradisi Yahudi. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapinya. Artinya Kristuslah yang menjadi senter dan pusat dalam kehidupan orang percaya. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, jangan jadi orang Yahudi.
Katakan samping kanan kirimu, jadi seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Tuhan kan kasih perumpamaan, ada orang kerampokan jatuh, imam cuman lewat, betul? Farisi cuman lewat, yang menyelamatkan siapa? Orang Samaria. Orang Samaria dikatakan orang yang tidak layak. Kenapa? Karena dia kawin campur Bapak Ibu. Tapi orang yang tidak layak, Yesus ada di sana. Orang berdosa, Yesus ada di sana. Nelayan yang gagal, Petrus, Yesus ada di sana. Yesus ada buat orang-orang yang membutuhkan, memerlukan. Nah, sifat ini berasal dari karakter Allah yang murah hati, penuh kasih karunia dan menyatakan kebaikan demi kebaikan. Saudara nggak bisa lihat seseorang dari wajahnya. Wah, saya mau pelayanan orang-orang yang mukanya ganteng-ganteng aja. Nggak bisa Bapak Ibu. Ganteng belum tentu hatinya benar. Punya uang banyak belum tentu hatinya benar. Saya mau yang pelayanan cantik-cantik semua, nggak bisa Bapak Ibu. Saudara kalau lihat fotonya Petrus yang asli, kalau saudara pergi ke Israel, mukanya nggak ada yang beres, muka-muka murid-murid Yesus. Tapi mereka dipilih sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka berharga. Amin. Keberhargaan orang bukan dari fisik, tapi dari hatinya. Amin Bapak Ibu. Kalau saya memilih orang melayani dengan saya, bukan karena gantengnya, bukan karena kayanya, tapi dari ketulusannya. Orang yang setia sama saudara dihitung dari berapa lama dia ikut saudara. Kalau cuman baru 1 bulan Bapak Ibu, kita gak kenal karakternya. Tapi kalau sudah 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, saudara bisa kenal orang itu. Dan mereka adalah orang yang sudah teruji. Karena orang ikut saudara itu gak gampang Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Kita ini jenis-jenis orang-orang sulit Bapak Ibu. Maunya enak, maunya sempurna, maunya cepat, sikat, embat, dapat kaya raya, melejit, terkenal Bapak Ibu. Makanya orang di samping saudara itu adalah orang yang setia mau menemani saudara. Katakan samping kanan kirimu, kamu tuh orang sangat unik. Katakan samping kanan kirimu, kamu unlimited. Edisi yang tidak terbatas. Ya, makanya kalau ada orang setia di samping saudara jadi teman saudara, itu udah anugerah Bapak Ibu. Itu sudah anugerah Bapak Ibu. Ya. Makanya yang harus dirubah itu bukan orang lain tapi diri kita. Pandangan kita, sudut pandang kita yang harus diubah Bapak Ibu. Kalau saudara tidak benahi hidupmu, tidak akan ada jalan yang terbuka dalam hidupmu. Ya, saudara dalam firman ini mengajarkan tentang keteladanan jemaat Makedonia. Saudara perhatikan apa yang kita perlu belajar dari mereka. Yang pertama, memberi didasari kemurahan. Itu yang pertama. Meskipun dalam kondisi kekurangan, namun jemaat Makedonia tidak terhalang dalam kekayaan hati untuk memberi. Memberi kalau saudara punya uang, saya berdoa saudara punya uang 1 triliun. Cuman sedikit yang bilang amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, saudara punya uang 1 triliun. Amin. Ya saudara. Lalu saudara disuruh nabur. Ya 100 juta, gampang susah? Gampang, orang punya 1 triliun. Tapi kalau saudara punya uang 1 juta, saudara disuruh nabur 900.000, gampang susah? Susah. Aduh gimana? Tapi kadang-kadang Tuhan begitu. Loh Tuhan, di 1 juta tinggal 100.000, aku hidup gimana? Itu Tuhan. Tuhan mau kita hidup berdasarkan iman. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan benar dan telah memelihara iman. Iman kita menentukan mujizat terjadi. Siapa yang suka baca firman Tuhan? Berarti punya iman. Firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau nggak pernah baca firman Tuhan berarti tidak punya iman. Makanya gampang sakit hati, gampang tersinggung, suka marah-marah, gampang baperan, suka kepo. Tahu orang kepo? Tetangga beli kulkas, saudara yang kedinginan. Tetangga beli kompor, saudara yang kepanasan. Katakan samping kanan kirimu, gak usah pusing sama harta orang. Katakan samping kanan kirimu, fokus pada pertumbuhan rohanimu. Pendeta masih suka marah-marah, bukan pendeta, pendekar saudara.
Saudara, dalam kehidupan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu pasti terjadi. Tapi kemurahan hati kita mengasihi orang itu diuji. Kita mengasihi orang bukan saat orang itu sempurna, tapi Tuhan menguji kita waktu kita mengasihi orang itu dalam kondisi yang kadang-kadang orang itu sangat menjengkelkan buat kita. Tapi Tuhan mau kita mengasihi dia. Betul gak Bapak Ibu? Tuhan mengubah saya dari orang yang suka marah-marah. Tuhan kirimkan saya anak-anak Papua Bapak Ibu. Waduh. Saya suruh dia, kita di dalam rumah ini ada 5 orang. Tolong belikan papa kue teo. Dia bilang, enggak. Berarti berapa yang dibeli? 4 papa. Loh kok 4 sih? Saya bilang, kan kita 5, aku mau bakmi. Ya sudah, kamu beli bakmi. Oke, bener ya, berarti beli kue teo 4, 1 bakmi. Saudara, dia pergi saudara, hampir 1 jam. Dia pulang, dia cuma bawa bakmi 1 doang. Loh, saya bilang, kenapa kau bawa bakmi 1? Ya kue teonya habis, saya beli bakmi saja. Wah Tuhan Yesus saudara, kita rasa-rasa pingin makan dia saudara. Saya bilang, kita ini semua belum makan. Ya sudah, kalau gitu kami beli lagi. Gak usah, kita kesana aja saudara. Daripada kita tunggu 1 jam lagi. Tapi Tuhan latih kita. Justru kita diproses sama Tuhan. Di samping orang-orang yang menjengkelkan. Tapi akhirnya, aduh, kita marah juga gak ada gunanya Bapak Ibu. Kita marah malah menyakiti orang. Tapi kemurahan hati kita diuji sama Tuhan. Justru kalau saudara masih suka marah-marah, justru orang menjengkelkan, Tuhan taruh di situ. Justru orang itu kekal di samping saudara. Sampai saudara yang berubah. Biasa orang-orang menjengkelkan itu justru setianya minta ampun saudara. Disitulah kita berubah. Saya bersyukur Bapak Ibu. Ya, saya selalu fokus sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa rubah orang-orang di sekitarku. Roh Kudus bilang apa? Kamu yang berubah. Kamu yang berubah dulu. Mereka lihat karena seorang pemimpin berubah, follower will ikut berubah. Kalau pemimpinnya gak berubah, jangan berharap orang di bawahmu akan berubah. When leaders lack confidence, follower also lack confidence. Ya, jadi pemimpin dulu. Jangan tunggu orang lain berubah, kita yang berubah. Amin Bapak Ibu. Ya, katakan bersama saya, kekayaan hati. Kalau saudara gak punya kekayaan hati, saudara gak akan pernah berubah. Jemaat Makedonia Bapak Ibu, mereka gak bisa ubah situasi. Apa yang membuat orang tidak bisa berubah? Tidak bisa bersyukur. Amin Bapak Ibu. Tidak bisa bersyukur. Makan mengeluh. Wah ini makanan gak enak, gak panas, gak ini Bapak Ibu. Kalau gak dipanasin saya gak bisa makan. Wah untung istrimu bukan orang timur Bapak Ibu. Istri saya orang timur Bapak Ibu. Lu mau makan gak? Makan, siap makan. Makanya kalau istri gak ikut di sini tuh enak ngomongnya. Tapi nanti dia nonton di YouTube nih, ngerepot sudah. ya. Tapi di situ berubah kita Bapak Ibu. Wah kita berharap, wah kita dilayani, tapi kita yang harus belajar melayani. Wah saudara mau lawan istri orang timur, selesai Bapak Ibu. Ya saya pernah lihat ya di timur ini Bapak Ibu. Suami selingkuh, istri bawa batu bata pukul kepalanya Bapak Ibu. Wah saya bilang tuh puji Tuhan saya punya istri begini. Gak punya kesempatan aneh-aneh Bapak Ibu. Jangan coba-coba ya. Ya. Tapi di situ waktu saya berubah, istri saya berubah Bapak Ibu. Saya kan suami, saya kepala, nggak bisa. Saya seorang imam, saya harus kasih teladan dulu. Kalau saya suruh istri saya berdoa, saya nggak berdoa, nggak ada gunanya. Tapi kalau saya bangun mezbah, saya punya persekutuan baik dengan Tuhan, saya punya keintiman dengan Tuhan baik, saya percaya istri saya juga baik dengan Tuhan. Saudara jangan berharap Bapak Ibu kita murah hati di luar, tapi kita murah hati di rumah kita tidak kita lakukan. Nggak ada gunanya kita murah hati di gereja. Kita nabur hebat di gereja, tapi di rumah kita sendiri kita pelit sama istri, nggak ada gunanya. Makanya saya lihat istilah dunia itu baik. Happy wife, happy life. Itu baik juga ya saudara. Sebelum kita berkati orang ya kita harus berkati istri dulu.
Kan nggak mungkin kita berkati orang, bahagia, pelayanan semua baik, tapi sama istri sendiri pelitnya minta ampun Bapak Ibu. Nggak bisa. Sama orang rumah sendiri pelitnya minta ampun, nggak ada gunanya pelayanan kita. Sama keluarga sendiri, kita bangun gereja hebat Bapak Ibu, tapi keluarga kita kekurangan, nggak ada gunanya. Tuhan mau yang pertama layani pribadinya dia, yang kedua keluarga kita. Makanya saya lihat ya orang-orang ya kalau nabur pelayanan Bapak Ibu ke pembangunan gereja atau apa, saya lihat istrinya dulu Bapak Ibu. Kalau istrinya mukanya senyum bahagia baru saya terima ceknya Bapak Ibu. Tapi kalau istrinya mukanya merengut gitu, saya lebih baik nggak terima Bapak Ibu, daripada itu menjadi pertemuan yang terakhir Bapak Ibu. Beneran Bapak Ibu. Saya ketemu dengan satu keluarga di Puri Indah di Jakarta. Untungnya dia ajak istrinya. Ya, Pak, ini saya ada cek 200 juta. Saya lihat istrinya. Mukanya kayaknya sentimen banget sama saya Bapak Ibu. Kan muka istri itu kan gak bisa dihalangi Bapak Ibu. Kalau memang lagi gak enak gitu. Saya bilang, Bu maaf kenapa? Ini loh anak mau kuliah Pak. Malah suami nabur ke gereja. Waduh. Untung saya udah bertobat Bapak Ibu. Saya bilang, Pak ini saya balikin aja. Bayar buat anak dulu Pak. Gereja mah gampang nanti pembangun gak usah dipikirin. Kalau saya terima itu menjadi pertemuan terakhir. Hari ini kan setiap minggu bisa ketemu Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu? Artinya kita ngajarin benar. Jangan jadi hamba Tuhan yang aji mumpung. Saya ngeliat banyak loh seperti ini. Wah mumpung ditraktir orang kaya, dia pesen yang paling mahal. Dia nggak tahu orang kaya itu suka nguji orang. Benar nggak Bapak Ibu? Suka nguji, coba ajak makan ya Bapak Ibu ya. Hamba Tuhan atau siapa gitu, wah pesen yang paling mahal. Anak-anak saya marahin, nak kalau papamu yang ngajak tak bayarin. Tapi orang lain pesen yang paling murah. Kalau ada air putih gratis, pesenlah itu nak. Ya pesen itu. Jangan pernah bilang, Pak mau bungkus, oh ya bungkus kepiting apa, wah jangan. Selesai itu hari terakhir kamu ketemu dengan mereka. Katakan samping kanan kiri, kita boleh pelayan Tuhan, tapi harus punya harga diri. Amin. Kita hamba Tuhan, anak raja. Bapak kita kaya, tapi karakter malu-maluin buat apa? Katakan samping kanan kiri, Bapakmu kaya raya. Jangan permalukan Bapamu. Jemaat Makedonia, mereka miskin, tapi mereka punya Bapa yang kaya. Karakter mereka memberi, bukan meminta-minta. Amin Bapak Ibu. Ya, katakan samping kanan kirimu, kamu adalah orang baik. Katakan samping kanan kirimu yang tidak suka memanfaatkan orang, yang suka memberkati orang. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa belikan saya Milo. Milo cuman $1 Bapak Ibu ya, bercanda saya. Saudara perhatikan baik-baik. Murah hati adalah sifat dari dalam yang seharusnya tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Boleh susah, kita boleh susah. Tapi hidup kita jadi teladan dimanapun kita berada. Bagaimana Pak mengembangkan sikap hati, murah hati, banyak bersyukur. Orang yang banyak bersyukur mudah memberi karena dia tahu Tuhan banyak memberkati dia. Dan waktu dia memberkati orang lain dia tidak akan kekurangan. Amin Bapak Ibu. Coba saudara lihat orang yang suka memberkati pasti tidak kekurangan. Tapi orang yang justru makin pelit makin susah. Coba hukum dunia bilang gini, hemat pangkal kaya. Yang hemat kaya nggak? Nggak kaya-kaya kan Bapak Ibu. Mendingan kita memberi jadi berkat. Alkitab berkata siapa yang menyebar harta bertambah kaya, yang berhemat malah makin susah. Amin Bapak Ibu. Ya, kita perlu berhikmat dalam memberi. Tapi kalau Tuhan bilang nominalnya sekian, taat saja. Taat saja Bapak Ibu. Saya berangkat ke Israel Bapak Ibu. Saya pakai menorah tour. Kami hanya 9 orang. Saya dan istri diambil bagian dari 9 itu. Dan mereka bilang gini, Pastor, kita minus 32 juta. Tapi saya bilang, Vivi, saya bilang, berangkatkan saja. Karena mereka sudah beli tiket semua dari kota Kinabalu ke Kuala Lumpur. Dan saya pun sudah beli tiket ke Kuala Lumpur.
Saya cicil. Saudara tahu nggak? Yang punya menara bilang gini, udah nggak apa-apa. Tur ini adalah bagian dari saya melayani Tuhan. Jadi dia tetap berangkatkan saya sekalipun rugi, Bapak Ibu. Dan dia tetap berkati saya sekalipun rugi. Saudara, setelah itu dia diberkati Tuhan berlimpah. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang ada jalan yang sepertinya tertutup dan waktu kita taat, Tuhan justru bukakan dari banyak jalan. Saudara tahu kenapa Abraham bisa mendapatkan Lot dan menyelamatkan anak dan istrinya? Karena dia menolong orang Mesir yang sedang kerampokan. Dan orang Mesir itu tahu lokasi siapa yang menawan istri Lot dan anak-anaknya. Coba kalau Abraham tidak menolong mereka, mereka tidak bisa mendapatkan istri dan anak-anaknya. Kadang-kadang sebelum kita ditolong Tuhan, Tuhan mau kita menolong orang lain. Berbahagialah orang yang murah hati akan menerima kemurahan. Gak ada berbahagia orang yang pelit akan kaya, saudara, gak ada. Jadi berkat. So diberkati di Singapura, berkati keluargamu yang susah. Sekolahkan keponakanmu, jadi berkat. Saya kemarin tinggal di anak rohani saya dengan ibu rohani saya di Kuala Lumpur, Bapak Ibu. Saya ingat membaptis dia bukan orang Kristen. Saya baptis dia di Kucing, di Sarawak, umur 16 tahun. Dan hari ini sudah jadi orang luar biasa diberkati Tuhan. Dari kerelaan hati melayani. Pastor saya undang tapi kami tidak bisa beli tiket. Saya berangkat Bapak Ibu. Kemanapun saya berangkat. Kalau itu buat next generation. Gak ada PK, gak ada tiket. Tapi beri kesempatan saya buat nabung. Sekarang paling repot ini godaan kita. Ada pay letter itu loh Bapak Ibu. Aduh saudara. Setiap ada pastor ini ke mana Bali apa pelayanan anak muda. Aduh kepake juga pay letter itu. Aduh. Ya makanya ibu-ibu sekarang itu belanjanya sekarang bukan lagi di mall. Tapi di HP. Ya, di Shopee, Tokopedia semuanya. Apalagi ada pay letter. Kadang-kadang istri COD pas suami ada di rumah. Pak nanti ambil paket ya Pak ya. Ingat itu paket. Pak paketnya udah harus bayar saudara. Emang istri-istri penuh berhikmat ya. Sudah dikasih uang belanja masih aja kayak itu. Saudara perhatikan baik-baik. Sekalipun susah. Tapi waktu Tuhan nyuruh memberi, menabur itu ujian. Kamu taat akan membuka jalan dalam hidup. Itu kadang-kadang susah. Tuhan kondisiku berat. Kondisiku gak punya. Tapi Tuhan melatih. Jemaat Makedonia dia dikatakan banyak penderitaan. Katakan bersama saya banyak penderitaan. Amin Bapak Ibu. Kamu gereja Tuhan kasih anugerah. Tempat alat semua udah ada. Layani Tuhan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Saya tiap minggu perlu bayar Bapak Ibu. Tapi saya berikan yang terbaik buat Tuhan. Artinya anugerah yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Jangan disia-siakan. Katakan samping kanan kirimu. Jangan sia-siakan. Katakan samping kanan kirimu. Banyak kursi yang kosong. Katakan samping kanan kirimu. Bawa bosmu untuk masuk gereja ini. Amin Bapak Ibu. Menangkan bosmu. Menangkan mereka. Baptis mereka. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Kalau teman kita sudah gak bisa bawa bos kita di rumah. Kita menangin dia. Puasa buat dia sampai dia berlutut sujud terima Yesus. Gaji naik 2 kali lipat. Gak bilang gaji tepuk tangannya kenceng amat Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, Tuhan mau jiwa. Amin Bapak Ibu. Ya, saya doa Tuhan mau bangun gereja di Singapura. Tuhan kirimin orang Singapura semua Bapak Ibu. Niatnya orang Indonesia akhirnya jadi Singlish, Singapura English Bapak Ibu. Agung kalau bantu saya, Pastor Sandi, saya juga gak ngerti ngomong aja lah. Tapi yang penting orang bertobat. Tuhan kirimin orang-orang Singapura kita melayani. Katakan samping kanan kirimu, ada bagian masing-masing. Katakan samping kanan kirimu, melayani harus saling melengkapi. Katakan samping kanan kirimu, gereja gak boleh bersaing. Katakan samping kanan kirimu, jiwa punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Ingat murah hati adalah sifat yang dari dalam yang seharusnya tidak terpengaruhi oleh kondisi luar.
orang yang sudah baik ditaruh di tempat yang tidak baik, dia tetap akan jadi baik. Terang Tuhan ditaruh dimanapun akan jadi terang. Amin Bapak Ibu. Yang namanya emas dibuang, saudara punya emas, dibuang di got, saudara ambil nggak? Masuk ke selokan, terima, ambil nggak? Masuk sapi tank, diambil nggak? Kenapa? Kenapa? Ada harganya. Kamu lebih berharga daripada emas. Kamu ditaruh dimanapun tetap jadi terang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, jangan tergoda sama dunia. Jangan hidup untuk gaya hidup. Hidup harus bersyukur dengan apa yang ada. Katakan samping kanan kirimu, jangan sampai Singapura ubahkan kamu. Katakan samping kanan kirimu, kamu yang ubahkan Singapura buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita yang mengubahkan Singapura. Singapura pakai rok mini-mini, jangan ikut-ikut. Ya Bapak, nanti saudara lebih mini lagi saudara. Jangan. Katakan samping kanan kirimu, kamu anak Tuhan. Berkarakter seperti Kristus. Ya. Aduh, saya kalau lihat di MRT sekarang, darah Yesus saudara. Kumis ketemu kumis, aduh, gandengan tangan, badan kekar saudara. Tapi melambai luar biasa. Wah, ini negara harus kita doakan. Ya, harus ada gereja Tuhan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, memberi sesuai dengan kemampuan. Tuhan mempercayakan kepada tiap orang dan mempercayakan pemberian sesuai dengan kapasitas masing-masing. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan iri hati sama orang lain. Jangan susah lihat orang yang lebih baik daripada kita. Jangan senang lihat orang susah lihat orang senang. Gak bisa kalau ngelihat orang lain lebih maunya merendahkan, menjelekkan, jangan. Belajar ya. Kalau orang Indonesia kan gini, Pastor Philip Mantova GMS lagi dipakai Tuhan, ngerampok jiwa-jiwa. Saya bilang jiwa punya Tuhan, apanya yang dirampok saudara? Salah kamu sendiri, kenapa kamu gak maintain jemaat dengan baik sehingga jiwa itu berpindah. Betul gak Bapak Ibu? Saudara bilang, gereja saya sudah 20 tahun lebih, pengerja saya diambil orang. Loh, kalau kamu tidak fokus melayani dia, makanya dia pergi. Kamu fokus belanja buat dirimu, beli sepatu baru, ikat pinggang baru, jas baru, mobil baru. Nggak fokus ngurusin jemaat, kamu ngurusin dirimu sendiri, ya jemaat pasti pindah. Betul nggak Bapak? Nilai kita itu pelayan Tuhan. Hidup seperti Kristus. Kristus sederhana atau bermewah-mewah? Sederhana Bapak Ibu. Kalau kamu mau ikut hamba Tuhan yang bermewah-mewah, ya duitnya dari mana? Ya dari gereja. Pendeta boleh kaya? Boleh asal dia punya bisnis. Dia kerja. Benar gak Bapak Ibu? Tapi kalau dia ambil uang gereja untuk kenikmatan dia, kemewahan dia, gaya hidup dia, saya kira itu adalah sesuatu yang salah. Kita perlu membangun sesuatu yang benar dan mewariskan gereja yang benar kepada anak-anak rohani kita. Keuangan yang terbuka dan jujur. Amin Bapak Ibu. Dan dengan hal yang benar kita pasti akan diberkati Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, Tuhan akan memberkati dan memelihara gereja yang benar. Amin Bapak Ibu. Kita harus berjuang, terima anugerah Bapak Ibu. Tuhan kasih FLC di sini anugerah seperti ini. Kembangkan, jangan sia-siakan. Mati-matian buat Tuhan menangkan jiwa. Ya saudara ya, makanya saya bangga banget dengan Pastor Philip Mantova GMS. Bagaimana dia ngoyo banget, itu jiwa harus dikejar Bapak Ibu. Ambil baiknya. Saudara ambil baik mau. WA sampai orang itu mau datang ke gereja. WA sampai orang itu mau ketemu. WA sampai orang itu mau dijemput Bapak Ibu. Kalau perlu ketok pintu rumahnya sampai orang itu mau ke gereja. Kan luar biasa itu. Anak-anak muda akhirnya terlayani. Saudara lihat, harusnya Indonesia menjadi generasi yang kehilangan. Tapi karena ada gereja-gereja yang penuh-penuh dengan api ini, akhirnya mereka menyala-nyala. Kita harusnya tidak membenci sesama gereja. Kita harusnya punya semangat yang sama, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan pernah merasa gereja lain itu saingan. Kalau ada yang baik, kita belajar dari yang baik. Jangan ikuti yang buruk. Hatimu lebih besar. Orang murah hati itu tidak mudah tersaingi.
Oh, dia undang artis A, saudara ikut artis di gereja itu Yesus. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, artis di gereja kita Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara nggak usah kalah saing ini itu nggak usah ikut-ikut. Ikuti perkenanan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kembangkan kemurahan hati kita. Ini boleh next, memberi sesuai dengan kemampuan. Ya, dari pemberian dapat diklarifikasi dari sebagai roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Ada yang harus ditabur, saudara tabur. Ada yang harus diolah, dimakan, saudara makan. Saya kalau di gereja itu biasa orang nabur pop mie, Coco Crunch itu sampai setengah ruangan ini Bapak Ibu. Dan tiba-tiba anak-anak saya yang Papua itu kan sering lapar. Padahal di rumah juga kita udah kasih itu. Yang namanya satu orang makan satu rice cooker itu udah biasa Bapak Ibu. Namanya Pro Timur tuh. Satu orang satu rice cooker saudara. Tiba-tiba saya udah ajarin, nak, benih enggak boleh dimakan. Benih kamu makan, kamu mencret seminggu nak. Dia makan pop mie itu seminggu dia sakit saudara. Saya bilang benih jangan dimakan. Uang yang harusnya ditabur jangan kamu ambil. Itu punyanya tuh Tuhan. Belajar perpuluhan. Kita mesti kasih. Kalau mau ngalami diberkati harus taat. Tapi gak pernah taat jangan harap diberkati. Malaki 3:10-11 Tuhan bilang apa? Dia akan membukakan tingkap langit. Bahasa Inggrisnya the window of heaven. Dan dia akan menghalau belalang pelahap, artinya tidak ada kerugian. Lalu yang ketiga Tuhan bilang apa? Pohon anggurmu berbuah dalam segala musim. 100% sudah terima. Misalkan ibu-ibu di sini dapat gaji $10,000. Tidak ada yang bilang amin. Misalkan ibu-ibu di sini dapat gaji $10,000. Oh mungkin gajinya lebih dari 10.000 lah. Oke, sorry saya salah. Misalkan di sini gajinya 1 juta Singapura dolar. Amin. Aminnya kok malah turun ya? Nilainya lebih tinggi, aminnya makin turun. Misalkan di sini dapat gaji 1 juta Singapura dolar. Berarti perpuluhannya berapa? 100.000. Itu punya Tuhan. Jangan kau ganggu. Tapi kan saya harus bagi ini. Udah yang kalau udah terima 1 juta, sisihkan dulu 100.000, kembalikan buat Tuhan. Aduh saya kalau takut kepake, ya sudah, saudara tahu kan rekening gereja punya rekening, transfer aja. Kalau memang tiap minggu gajinya tiap minggu, berarti 4 juta setiap minggu saudara ya. Tabur punya Tuhan, jangan diganggu. Yang kedua Bapak Ibu, belajar punya saving. Kata bersama saya tabungan. Di mana Tuhan multiplikasi uang? Di mana Tuhan multiplikasi dalam Alkitab? Waktu ada 5 roti 2 ikan. Uang dalam rekening kita nggak boleh habis. Harus ada sisa untuk ditabung. Dari situ Tuhan akan multiplikasi. 5 roti 2 ikan memberi makan berapa? 5.000 orang laki-laki dan sisa berapa? 12 bakul. Kenapa sisa? Nggak ada ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu semua dibungkus bawa pulang. Mana ada sisa? Mana ada? Coba pernah lihat ada makanan di sisa? Nggak ada. Dibungkus semua bawa pulang Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang 5.000 laki-laki. Oh iya, tasnya besar-besar. Saya kemarin ke Israel Bapak Ibu. Setiap hotel. Itu ibu-ibu semangat sekali ambil makan. Lalu telur itu habis Bapak Ibu. Lalu resepsionis bilang begini, Pak, semua timmu ambil telur, tapi kok kulitnya tidak ada. Apakah orang Asia itu memakan telur sekulit-kulitnya? Saya bilang, iya memang orang Asia kalau pergi ke Israel sekulit-kulitnya dia makan saudara. Saudara katakan bersama saya, memberi tetapi berhikmat. Ada yang harus tabur. Apa yang harus dimakan, dimakan. Apa yang jadi punya kita, saudara makan. Apa yang punya Tuhan, kembalikan. Ya, saving. Yang terakhir, belajar punya tabungan benih. Belajar hidup dari 70% uang yang saudara terima. 10% untuk apa? Tabungan benih. Menolong keluarga kita yang susah, teman kita yang susah, orang-orang susah di sekitar kita. Kalau saya bisa kelola keuangan dengan baik, engkau tidak akan kekurangan. Amin Bapak Ibu ya. Mulai dengan memberi sesuai dengan ukuran masing-masing kemampuan kita. Dan jangan lupa untuk belajar extraordinary giving seperti jemaat Makedonia. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama saya, orang yang mengelola berkat dengan benar
tidak akan kekurangan. Amin Bapak Ibu ya. Memberi, yang terakhir memberi diri dalam pelayanan. Jemaat Makedonia meminta agar mereka juga terlibat dalam bagian melayani orang-orang kudus. Saudara, justru kita yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, jangan berhenti melayani Tuhan. Beberapa hari-hari ini ada yang unik. Pak, saya berhenti dulu melayani sampai ekonomi saya pulih. Kira-kira salah benar? Salah. Justru waktu kamu sedang melayani, ekonomimu sedang goncang. Di situ Tuhan mau engkau lebih melayani lagi. Amin. Bukan meninggalkan pelayanan, justru meninggalkan pelayanan, ekonomimu malah makin drop. Justru waktu kita melayani Tuhan, ada ujian. Makanya Tuhan bilang, aku akan dirikan rumah di atas batu karang. Adanya banjir, angin, topan, rumah itu tetap kokoh. Artinya kita melayani Tuhan dipersiapkan menghadapi badai, menghadapi pencobaan, menghadapi apapun. Tapi bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, kamu tahan goncangan. Katakan samping kanan kirimu, kamu tahan badai. Kamu tahan badai. Ibu-ibu kalau digosipin jangan marah. Itu orang yang ngomongin kamu ngefans berat sama kamu. Makanya diomongin terus. Ya, saya belum buka, baru buka sudah diomongin sama gereja-gereja. Berarti mereka ngefans sama saya Bapak Ibu. Yes. Dan saya nggak usah khawatir, memang artis biasa diomongin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, nggak usah pusing sama omongan orang. Yang penting saya tidak ambil jemaat orang. Yes. Karena buat saya semua jemaat punya Tuhan. Dan buat saya masih banyak unjust, banyak yang orang yang tidak ke gereja, banyak orang yang tidak terlayani, banyak orang yang tidak tergembalakan dengan baik. Haleluya. Mereka yang harus kita kejar. Yes. Amin Bapak Ibu ya. Mereka memberi hidup bukan saja dengan harta yang mereka miliki, tapi dalam mereka memberikan hidup, mereka membantu orang lain. So tinggal masalah waktu. Kalau gereja ini memiliki kemurahan hati, maka akan ada banyak orang di tempat ini yang saling menolong satu dengan yang lain, yang saling melengkapi satu dengan lain. Saya ngerti kondisi ibu-ibu datang ke sini punya hutang yang besar. Kamu bukan hanya kerja, tapi kamu mesti cicil. Ada banyak kesulitan. Di sanalah kita perlu berfellowship. Kita perlu saling menguatkan. Bagaimana kamu bisa kerja lama di Singapura 5 tahun, 10 tahun, hutangmu bisa lunas sampai membangun rumah. Bagaimana caranya? Ajarkan ke teman-teman kita. Supaya mereka bisa mengelola dengan benar. Supaya mereka bisa diberkati. Supaya mereka bisa berjalan dengan Tuhan. Dalam kondisi kamu susah, kamu tetap melayani Tuhan. Menolong orang lain, menolong keluargamu yang susah. Saudara, kalau saudara tahu di timur itu benar-benar susah. Ya susahnya minta ampun Bapak Ibu. Listrik aja masih banyak belum masuk di timur Bapak Ibu. Benar gak Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau saya di NTT ini saya rasa ini negara belum merdeka. Bayangkan di Jakarta semua listrik ada, masa masuk ke kabupaten belum ada listrik. Saya rasa dalam hati saya, walaupun saya bukan orang timur, tapi saya bilang, Tuhan, kok segini banget ini bangsa, tidak memikirkan listrik belum ada. Guru pun Bapak Ibu Tuhan Yesus, anak sekolah itu on time, guru datang cuma 1 jam pulang. Bagaimana bangsa Indonesia mau pinter? Dan itu ternyata bukannya di timur, di Papua, di beberapa tempat yang lain. Saudara harus berdoa anakmu menjadi pemimpin di masa depan. Untuk memperbaiki bangsa ini. Ya, jangan hanya nyaman di Singapura. Tolong, muridkan anak-anakmu, layani keluargamu dengan baik. Supaya mereka menjadi orang-orang hebat di akhir zaman. Katakan samping kanan kirimu, anakmu akan jadi orang hebat. Amin Bapak Ibu. Ya, belum punya anak, belum menikah, bikin saudara. Ya, mari bangkit berdiri. Karena itu persembahan hidup kita adalah memberi diri untuk melayani Tuhan. Amin. Ada panggilan Tuhan yang khas melalui kehidupan rohani kita. Dan masing-masing melayani sesuai dengan porsinya. Ada yang jadi pendoa, ada yang menjadi usher, ada yang menjadi worship leader, ada yang menjadi singer. Kan gak mungkin saudara menjadi singer tapi suara fals dari A sampai Z saudara. Gak bisa, harus melatih diri. Katakan bersama saya, orang yang full skill, halus pasti full heart.
Ya, nggak mungkin full heart tidak full skill. Orang yang full heart pasti melatih diri buat full skill. Mari kita berdoa. Bapa, seringkali dalam kehidupan kami sulit mengembangkan kemurahan hati. Karena kami tidak pernah bersyukur dalam hidup kami. Dalam hidup kami ini, coba saudara renungkan baik. Lebih banyak berkat Tuhan, masalah atau pergumulan? Pasti lebih banyak berkat Tuhan. Saya kalau cukur kumis pasti tumbuh terus. Tidak pernah berhenti tumbuh waktu saya cukur. Artinya dalam hidup kita, rambut kamu cukur akan tumbuh. Dalam hidup kita akan selalu lebih banyak berkat Tuhan. Tapi pertanyaannya, kamu bersyukur nggak dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu? Kalau kamu bisa bersyukur dalam kondisi ini, maka kamu akan punya hati yang murah hati. Dan kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Pertanyaannya bukan berapa banyak berkat yang kamu terima. Tapi pertanyaannya, sadar tidak? Orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia sadar berkat yang dia punya adalah titipan dari Tuhan. Yes, Lord. Makanya dia sadar, ada yang harus dimakan, ada yang harus benih yang harus ditabur. Tuhan jadikan gereja ini menjadi gereja yang kuat. Yang sungguh-sungguhnya ketulusan, hati yang murni, saling bergandengan tangan, saling melengkapi, saling mengencourage satu dengan yang lain, saling merangkul satu dengan yang lain. Tidak ada persaingan di tempat ini, yang adalah tempat di mana mempermuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyediakan tempat. Gembala kami Pastor Thomas bersama tim yang ada, pakai setiap kami Tuhan, sehingga kami bergandengan tangan. Dan suatu kali nanti kami pulang ke rumah Bapa, kami bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus tersenyum dalam hidup kami. Dan dia berkata, well done and great servant. Baik sekali hambaku yang setia. Tergenapilah firman Tuhan di gereja ini. Tanda heran dan kuasa Tuhan yang dahsyat dan keajaiban Tuhan dinyatakan di gereja ini. Yesaya tergenapi di gereja ini. Di mana bangsa-bangsa akan datang ke gereja ini. Raja-raja akan datang ke gereja ini. Bahkan Tuhan ubahkan jemaat di tempat ini jadi raja-rajanya Tuhan. Mereka diberkati jadi berkat. Mereka diperkaya untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Menjadi tangan dan kaki Tuhan. Dan kami berdoa anak-anak rohani berdatangan ke gereja ini. Dan kami berdoa kekayaan bangsa-bangsa dicurahkan di gereja ini. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak pernah selesai dalam hidup kami. Bapak Ibu, jangan berdoa supaya Tuhan ubahkan kondisi di sekitarmu. Tapi berdoa supaya kamu yang berubah. Kamu yang jadi murah hati dulu. Kamu yang mau membantu orang. Kamu tidak boleh jadi orang kedekut dan pelit lagi. Kamu harus mengalah kepada istri, mengalah kepada suamimu, mengalah kepada anak-anakmu. Jangan bilang, saya ini kepala, kamu harus ikuti saya. No. Kamu kepala, tapi jadi teladan. Kamu seorang penolong, kamu jadi teladan, istri yang baik. Kamu jadi anak-anak jadilah teladan. Jadi orang tua jadi teladan. Seorang pemimpin gereja juga jadi teladan. Jangan hanya karena dikasih jabatan kamu seenak-enaknya. Tapi karena kamu pemimpin, kamu bertobat dulu. Saat pemimpin gereja bertobat, maka pengikutnya semua akan bertobat. Terima kasih Bapak. Semua yang siap memuliakan Tuhan dan maksimal bagi Tuhan. Sorakan bersama saya. Haleluya. 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 Semua yang siap dipakai Tuhan katakan amin. Katakan samping kanan kirimu, mumpung masih hidup, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart.
Semua kita yang diberkati oleh pesan pemberitaan firman Tuhan siang ini katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan pengumuman untuk kegiatan sepekan dan kita akan bawa persembahan kita yang kedua. God bless you. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, KB Industrial Building, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service, February 23rd, 2025 with Pastor Luther Diaz. We welcome everyone to join us. See you. We wish you a blessed Sunday. May God bless you abundantly. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita yang pertama. Diberkatilah mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Iman kami berkata yang diperbuat pasti dan membuatnya berhasil. Diberkati Tuhan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau shalom, damai sejahtera. Terimalah pengharapan, kekuatan, kedamaian, sukacita, mujizat, keajaiban Tuhan menyertai saudara sekarang dan sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan permai. Engkau yang sudah diberkati, jadilah berkat dan ubahkan dunia bagi kemuliaan Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.